warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat video tentang refleksi nilai Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang beranggotakan, yang pertama ada Mufti Hazimi, yang kedua ada Sabrina Naila Salwa, yang ketiga ada Azhar Dwi Nur Hasana, yang keempat juga ada Hilwa Alfia Basmal. Kami dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Langsung masuk. Pancasila, apa itu sebenarnya Pancasila? Pancasila yang berarti 5 prinsip dasar yang menjadi landasan perilaku bangsa Indonesia. Sebagai fondasi negara, Pancasila ini juga memberikan arah dan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, Pancasila ini menjadi pijakan normatif yang kokoh gitu, serta berfungsi sebagai ideologi dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Nah, di Indonesia ini Pancasila dijadikan acuan utama khususnya dalam lingkungan sosial yang kaya akan beragam suku, ras, dan juga agama. Jadi dengan demikian Pancasila ini sebagai landasan moral dan norma dalam menilai sikap serta perilaku masyarakat Indonesia. Selain itu juga Pancasila menjadi perekat persatuan dan pedoman dalam menjalani kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Dalam kehidupan sehari-hari juga Pancasila dijadikan pedoman dalam perilaku baik secara individu maupun bermasyarakat. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun juga dalam interaksi sosial di lingkungan sekitarnya. Tetapi pada saat ini Pancasila ini mulai terabaikan sebagai fondasi negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Meskipun seharusnya Pancasila ini dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Gejala ini tampak dari semakin menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sosial. Padahal nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila ini itu memiliki peran penting sebagai dasar, praktik, dan instrumen kehidupan berbangsa. Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat ini tuh pada dasarnya tuh berakal dari kekurangan pengalaman nilai-nilai Pancasila gitu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pancasila harus disertai dengan praktik nyata dalam kehidupan, khususnya sebagai bagian dari pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini merupakan bentuk implementasi amanat Pancasila dan pembukaan UUD 1945 yang muncul sebagai respon terhadap kondisi aktual di dunia pendidikan saat ini. Lalu, pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga memberikan dampak yang begitu positif bagi masyarakat. Dapat mendorong kepatuhan dan penghayatan terhadap nilai-nilainya. Jadi setiap sila ini tuh mengandung makna yang penting gitu dalam membentuk sikap warga, mungkin dalam beragama, menyampaikan pendapat, dan berinteraksi sosial. Nah, dari pendahuluan yang sudah saya jelaskan, ya, kami semua juga tertarik untuk membuat studi lapangan yang berjudul Refleksi Nilai Pancasila dalam Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui seberapa pengetahuan para responden apakah sudah mengamalkan makna dari 5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau belum. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh rekan saya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif, lalu kita mengumpulkan datanya dalam bentuk kuesioner, di mana kita mengumpulkan 33 responden mahasiswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami mengenai penelitian ini. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami sebarkan kepada 33 responder, baik mahasiswa maupun mahasiswi, sebagian besar dari mereka telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar pertama terlihat bahwa 93,9% mahasiswa menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain, mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan adanya sikap toleransi yang tinggi di kalangan mahasiswa, meskipun masih ada sekitar 6,1% yang belum menerapkannya secara maksimal. Mungkin karena kurangnya empati atau pengaruh lingkungan. Ya, pada gambar kedua, 97% mahasiswa menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan, seperti menghormati perayaan agama lain. Ini sangat penting untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman. Gambar ketiga menunjukkan bahwa 93,9% mahasiswa memperlakukan orang lain secara adil tanpa memandang latar belakang. Ini merupakan bentuk nyata dari pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun masih ada sekitar 9% yang belum menerapkannya. Bisa jadi karena pengaruh individualisme. Selanjutnya, pada gambar keempat, 87,9% mahasiswa terlibat dalam kegiatan sosial seperti menjadi relawan di panti asuhan atau panti jompo. Ini menggambarkan sikap gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Meski begitu, ada juga yang belum terlibat karena kendala waktu kuliah dan tugas akademik. Gambar kelima menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa lingkungannya menjunjung keberagaman budaya. Artinya, mereka berusaha menghargai perbedaan, logat, adat, dan kebiasaan teman-temannya. Ini adalah bentuk pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam menghadapi perbedaan pendapat, gambar keenam menunjukkan bahwa banyak mahasiswa lebih memilih mencari solusi atau mendengarkan pendapat orang lain terlebih dahulu. Ini menunjukkan kedewasaan dalam menjaga persatuan dan keadilan yang relevan dengan sila keempat. Gambar ketujuh dan kedelapan menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa dihargai dalam kegiatan musyawarah dan memahami prosesnya. Ini mencerminkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan bersama seperti yang diamanatkan sila keempat. Kemudian pada gambar ke-9, 93% mahasiswa merasakan mendapat hak dan kesempatan yang adil dalam masyarakat, yang menunjukkan pengamalan sila kelima, keadilan sosial. Tapi masih ada yang merasa belum mendapatkan keadilan, yang menjadi catatan penting untuk perbaikan lingkungan sosial ke depan. Dan terakhir, gambar ke-10 memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa mendukung kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan bersama. Ada kesimpulan, sesuai dengan hasil studi lapangan berbentuk kuesioner ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa ataupun mahasiswi sangat menerapkan arti dari makna kelima Pancasila, terbukti dari cara mereka saling menghormati agama, berperilaku adil, dan sangat mendengarkan pendapat orang lain. Ini menjadi bukti bahwa mereka sangat menanamkan nilai dalam Pancasila secara kehidupan keseharian mereka.